Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan bahas tentang pemupukan anggur di saat berbunga. Jadi sebelum saya bahas tentang bagaimana cara pemupukannya, kita tampilkan dulu anggur Jupiter yang kita tanam di sistem trellis untuk pembuahan yang kesekian kalinya. Dan hasil pruningnya seperti yang terlihat dalam video kali ini. Ini saya pruning beberapa waktu yang lalu. Untuk hari ini kurang lebih 20 HSP atau hari setelah pangkas. Dan di sini yang sudah seprut atau sudah tumbuh sudah terlihat membawa bunga, namun ada beberapa cabang tersier yang belum pecah tunas. Belum serentak tumbuhnya karena memang ini kita tidak menggunakan dormek. Kita lihat dari sini dulu. Ini tersier pertama, ini bawa bunga. Pemangkasan saya lakukan di bat 4, 5, 6, maksimal 7. Rata-rata 6. Dan saya hanya memelihara satu tersier, saya hanya memelihara satu bat teratas dari setiap tersier. Ini tumbuh 2, saya buang 1 untuk hasil maksimal. Karena ini banyak kita pelihara cabang tersier. Cukup bagus bunganya. Ini tersier berikutnya. Sudah terlihat Pak bunga. Ini juga rata-rata 2 klaster. Ini juga terlihat. Ini baru seprut. Ini belum. Ini juga sudah pecah tunas. Ini baru pecah tunas. Ini kelihatan. Di sebelah sana juga tuh Pak bunga semua. Sampai ujung sana nih. Ini terlihat. Ini baru seprut. Dan di sana juga kelihatan bawa bunga. Ini ada 3 pohon yang saya buat dalam rambatan sistem trellis. Ini yang pertama. Kita buat double gordon 2 sekunder. Ke kiri dan ke kanan. Kurang lebih 7 meter panjangnya sampai ujung sana. Ini ke kiri ke kanan 3,5 meter sampai ujung. Dan ini pohon kedua di sebelah sini dan sana pohon ketiga. Jadi di sini ada 3 pohon yang saya buat sistem trellis. Untuk yang ini naik ke para-para itu velas habis kita panen. Oke. Jadi di saat berbunga seperti ini, di saya tidak saya aplikasikan fungi dan insek. Fungi dan insek saya spraykan pada saat selesai pruning. Langsung kita spray. Jadi di fase seperti ini kita tidak spray fungi maupun insek, tetapi kita akan spray fungi dan insek kembali setelah selesai penyerbukan atau di fase periset. Itu penyemprotannya. Untuk penyiramannya saya lakukan 2 hari sekali. Jangan terlalu banyak dulu, karena ini jumlah daun belum begitu banyak. Jadi penguapannya juga belum normal seperti ketika banyak daun. Jadi jangan terlalu banyak siram, nanti berdampak busuk akar kalau terlalu basah di sana. Dan juga mempengaruhi bunga jika terlalu lembab di media. Itu penyiramannya. Fungisida insek kita hentikan dulu. Kita spray lagi setelah periset. Lalu pemupukannya. Saya akan membahas 2 cara pemupukan. Tetapi untuk pohon ini full organik ya. Jadi kita tidak menggunakan pupuk kimia sama sekali. Kita buahkan sudah beberapa kali. Tidak menggunakan pupuk kimia sama sekali. Jika kawan-kawan menggunakan pupuk kimia, sebaiknya di fase seperti ini hentikan dulu pemupukan kimia. Beralihlah menggunakan organik, boleh menggunakan POC maupun PSB. Tetapi jika kita menggunakan pupuk organik, pupuk bisa berlanjut setiap minggunya. Dan ini saya akan memupuk kembali untuk pohon ini di fase sedang berbunga. Jadi pemupukan anggur di saat berbunga
sebaiknya tidak menggunakan pupuk kimia. Kapan pupuk kimia kembali bisa diaplikasikan pada tanaman anggur yang sedang berbunga seperti ini? Pasca penyerbukan dan terbentuk berry set atau buah anggur selesai penyerbukan dan terbentuk buah anggur yang kecil-kecil. Itu sudah mulai boleh menggunakan pupuk kimia lagi. Pupuk apa yang digunakan? Sebaiknya menggunakan pupuk NPK seimbang. Untuk apa? Untuk mengisi beri selesai penyerbukan ya, pembentukan buah seperti ini, dan untuk menjaga tanaman ini kembali subur, artinya pucuknya tetap bertumbuh. Seringkali dialami oleh beberapa kawan kita di saat anggur sedang berbuah atau berbunga, pucuknya lambat tumbuh bahkan berhenti tumbuh. Itu karena defisiensi unsur hara makro primer, nitrogen, fosfat, dan kalium. Oke, karena ini kita menggunakan pupuk full organik, kita akan aplikasikan pupuk organik yang kita gunakan baik di fase vegetatif maupun generatif pada pohon anggur ini. Anggur Jupiter Seedless atau Origin USA. Oke, pupuk yang saya gunakan adalah air lindi dan PSB yang saya mix menjadi satu, baik vegetatif maupun generatifnya. Vegetatifnya kita menggunakan air lindi dari kompos yang basicnya bahan-bahan organik dari dapur kita. Ketika memasuki fase generatif, kita tambahkan bahan-bahan alami yang mengandung kandungan unsur fosfat dan kalium tinggi, seperti bonggol pisang, kulit pisang maupun buah pisang, dan kulit buah-buahan lainnya, termasuk isi buah maja dan beberapa bahan alami lainnya yang memiliki kandungan unsur hara, fosfat, dan kalium tinggi sehingga mendukung di fase generatif tanaman. Oke, kita akan campurkan pupuknya. Ini kita sudah siapkan air di ember 15 liter, tapi tidak saya isi penuh. Ini adalah air lindi. Ini saya tambahkan ke sini 1,5 liter. Oke. Dan ini PSB. Jadi air lindi yang saya gunakan tidak saya jemur, karena air lindi ketika kita jemur akan terbentuk bakteri PSB atau berubah warna kecenderung merah-merahan. Tetapi karena saya tidak menjemur, saya menambahkan PSB ini. Satu liter kurang sedikit kita tambahkan ke sini. Itu masih ada magotnya tuh. Kita campurkan, kita aduk merata seperti ini. Karena ini saya untuk 3 tanaman. Ini kita tambahkan ke ember satunya. Ini air kolam yang saya gunakan. Kawan-kawan boleh menggunakan air sumur maupun air apa saja yang tidak tercemar. Oke, kita akan aplikasikan. Ini kita lakukan rutin seminggu sekali untuk mencukupi kebutuhan nutrisi pada pohon ini di fase sedang berbunga. Lanjut. Jadi ini kita lakukan seminggu sekali. Sebelum kita pupuk sudah kita siram dulu tadi pagi. Siram air biasa maksud saya. Seperti ini hasilnya. Ini full organik. Jadi kawan-kawan yang menanam anggur dengan pupuk full organik nggak usah khawatir, karena organik jelas lebih baik. Cuma prosesnya memang kita agak ribet karena kita harus membuat sendiri. Tetapi tanaman menjadi lebih sehat dan panjang umur. Media tanam juga gembur di sini. Ini media tanam yang saya gunakan. Ini karena saya tanam model bak seperti ini.
Media tanamnya hanya tanah, kompos rumput, kompos dedaunan, dan jerami padi. Tanpa kohe sama sekali di media tanam saya ini. Dominan tanah. Dan hasilnya cukup bagus karena ini pohon ini sudah berbuah berkali-kali. Hampir seprut semuanya, hanya beberapa yang masih tertinggal, tetapi ini juga sudah hampir pecah tunas, sudah kelihatan. Ini seperti ini. Oke, jadi kesimpulannya, di saat anggur sedang berbunga, sebaiknya jangan dispray fungi dan insek terlebih dahulu. Nanti penyepraian dilakukan setelah beriset, dan sebelum tumbuh tunas atau pasca pruning, selesai pruning langsung spray fungi dan insek. Itu di awal. Selanjutnya kita akan nyepray lagi setelah beriset. Pemupukan kimia diberikan sebelum pemangkasan jika kawan-kawan menggunakan pupuk kimia, dan diberikan kembali setelah beriset juga. Oke, saya rasa jelas. Jika ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan di kolom komentar dan insya Allah saya jawab. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.